Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Tantiwendani, jurusan Tadris Bahasa Inggris, semester 1, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nama saya Zul'arfi. Saya merupakan kasih konservasi dan preparasi di Museum Manawati. Bapak asli orang? Saya orang Padang aslinya sebenarnya, Padang. Saya kalau jurusan saya antropologi. Saya tamat tahun 93 saya mulai kerja di museum. Lumayan lama. Oh iya, hampir 29 tahun masuk 30 tahun. Ya. Ada dua kerajaan Kutai Kartanegara. Ada dua versi sejarah kalau yang kita tahu. Kalau versi sejarah pertamanya bahwa kerajaan Kutai ini berasal dari munculnya Aji Batara Agung Dewa Sakti. Ini berasal dari cerita rakyatnya bahwa Aji Batara Agung Dewa Sakti ini berasal dari langit. Ini semacam bahwa ada pemangku adat di daerah Kutai ini yang menemukan sebuah telur dan akhirnya telur itu dibawa pulang dan akhirnya memunculkan seorang anak. Seorang anak yang diberi nama Aji Batara Agung Dewa Sakti. Itu sekitar abad ke-13. Nah setelah dewasa dia dijodohkan dengan anaknya yang bernama Putri Kelangborno. Nah setelah itu muncullah diberilah sebuah kerajaan yang dia beri kerajaan Kutai sebenarnya awalnya kerajaan Kutai. Sampai kerajaan itu berkembang di daerah Kutai Lama itu sekitar abad ke-13 dan selanjutnya sekitar abad sampai generasi ke-14 karena banyaknya perompak dari suku laut yang menyerang kerajaan, maka Sultan membawa kerajaan pindah ke daerah di daerah kesananya sedikit Pulau Hulu, di daerah Jembayan. Nah, sekitar abad ke-16 pindah ke daerah Jembayan. Akhirnya di situ karena kerajaan tidak berkembang, akhirnya Sultan terus ke arah Hulu Belakang untuk mencari tempat memindahkan kerajaan. Akhirnya bertemu lagi di Tenggarong. Ya, akhirnya sekitar abad ke-17 abad ke-18 oleh Sultan Haji Ibut itu kerajaan dipindahkan ke Tenggarong. Dan sejak itulah kerajaan berkembang pesat di Tenggarong dan akhirnya sampai menguasai hampir seluruh daerah Kalimantan Timur pada saat itu. Itu awal mula perubahan. Kalau yang versi kedua, ini yang lebih agak ilmiah, ini kajian dari, karena kalau itu kan ada cerita mistisnya kan, asal usulnya. Kalau cerita awalnya itu sebenarnya kalau dari hasil penelitian kerjasama dengan IKIP Malang itu, bahwa yang mendirikan kerajaan Kutai Kartanegara ini adalah pelarian dari kerajaan Singosari. Karena kerajaan Singosari diserang oleh kerajaan Majapahit, oleh Pati Gajah Mada pada saat itu, dan akhirnya kerajaan Singosari terdesak dan raja yang berkuasa pada saat itu adalah Raja Kertanegara, raja terakhir dari Singosari. Nah, karena terdesak, sebagian besar penggawa-penggawa dari Singosari itu melarikan diri, dan sebagian besar itu kalau menurut sejarahnya itu sebagian besar yang mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di Kalimantan ini adalah pelarian dari Singosari. Berdasarkan data yang pernah kita ketahui bahwa yang mendirikan kerajaan Kutai Kartanegara ini adalah seorang pembesar dari kerajaan Singosari yang bernama Raden Kusuma. Nah, karena pada saat itu Patih Gajah Mada terus memburu, akhirnya dia mengganti nama menjadi Aji Batara Agung Dewa Sakti. Nah, itu asal mula munculnya kerajaan Kartanegara. Akhirnya dia menikah dengan putri dari kepala suku dari yang ada di Kutai Lama. Akhirnya dia mendirikan kerajaan di situ, dan akhirnya kerajaan berkembang sampai yang ke Tenggarong. Dan kalau ini ada juga kerajaan Kutai yang di Morakaman. Ini dua kerajaan yang berbeda sebenarnya. Kalau dari sisi ilmiah sebenarnya
banyak hal yang apa, tapi kalau berdasarkan sejarah yang ada, kerajaan Kutai yang di Muarakaman, yang Hindu tertua itu, yang Kudungga, raja pertamanya yang punya anak Aswawarman, akhirnya melahirkan anak Mulawarman yang berkembang pesat itu, dan akhirnya karena kerajaan itu berkembang dan kerajaan Kutai Kartanegara ini berkembang dari arah laut, sementara Kutai yang Mulawarman ini adanya di Muarakaman di daerah hulu. Akhirnya karena Kutai Kartanegara ini berkembang pesat, akhirnya menyerang kerajaan Kutai Hindu itu. Itu kalau dari sejarahnya itu pada saat Raja Mahkota sekitar abad ke-16, 15-16 Masehi. Jadi setelah itu bergabunglah dua kerajaan Kutai yang ada di Muarakaman karena telah ditaklukkan. Akhirnya kerajaan Kutai Kartanegara menjadi kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura karena ada dua kerajaan yang sudah digabung. Ya kalau perkembangannya karena daerahnya daerah kaya, hampir semua wilayah. Kalau boleh kita tahu bahwa kekuasaan Kutai Kartanegara ini sampai ke, kalau zaman dulu sampai ke Kutai Timur, Bontang, Balikpapan, itu daerah kekuasaan Kutai Barat, itu daerah kekuasaan kerajaan Kutai Kartanegara semua. Jadi hampir semua wilayah Kalimantan Timur ini kecuali Berau, Bulungan, karena di Berau dan Bulungan juga ada kerajaan di situ. Di Berau ada kerajaan Berau, dan di Bulungan ada kerajaan Bulungan. Jadi selain itu di daerah kekuasaan Kutai Kartanegara, Balikpapan itu juga daerah kekuasaan Kutai Kartanegara. Jadi kalau kita lihat dari posisi Erau itu bisa kita lihat bagaimana sebenarnya Erau itu kan untuk menjamu para orang-orang yang datang dari pedalaman untuk membayar upeti, dikumpulkan di sini. Nah itu dikasih semacam acara-acara hiburan dan memberi makan untuk mereka. Tentang kehancurannya dari kerajaan. Kalau kerajaan Kutai sebenarnya berakhirnya karena kerajaan Kutai bergabung dengan NKRI. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, itu kerajaan Kutai masih berlangsung sampai tahun 1960. Nah, pada saat itu karena mereka belum dari tahun 1945 kan Indonesia merdeka tuh, dan sampai itu mereka masih berdiri sebuah kerajaan, tapi mereka sudah tahu bahwa Indonesia merdeka. Mulai dari tahun 1945 sampai tahun 59, nah itu baru itu didirikan daerah Swapraja, daerah persiapan untuk bergabung ke daerah NKRI. Pada tahun 1960 kerajaan Kutai bergabung ke NKRI dan didirikan Kabupaten Kutai. Jadi secara umum sebenarnya kerajaan Kutai itu tidak pernah pasang surut, artinya tidak pernah dikalahkan oleh kerajaan lain. Cuma kerajaan Kutai ini berakhir setelah bergabung ke NKRI pada tahun 1960. Jadi berdasarkan SK nomor 17 Kementerian Menkumham tahun 1959 bahwa kerajaan Kutai bergabung ke daerah NKRI, semua barang-barang milik kesultanan milik pribadi itu dikembalikan kepada sultan, sementara barang-barang milik kesultanan itu diambil alih oleh negara. Nah, setelah itu juga akhirnya ada kaitannya dengan berdirinya museum gitu. Karena gedung ini kan bekas keraton kesultanan Kutai Kartanegara. Setelah itu karena sebagian besar oleh sultan, gedung keraton ini diserahkan ke Pemda, karena pada saat itu yang menjabat sebagai bupati pertamanya itu raja terakhirnya, Haji Pangeran Parkesit itu. Nah, beliau menyerahkan gedung dalam artian itu diganti rugi, kalau pada saat itu sekitar 64 juta diganti 10 juta, dan akhirnya oleh pemerintah Kutai pada saat itu didirikan museum yang disebut dengan Puskora, Pusat Kesenian dan Olahraga, dan salah satunya adalah museum. Sejak tahun 1966, tahun 1972 oleh pemerintah Kutai, museum Puskora itu diserahkan ke pemerintah provinsi dan dijadikan museum provinsi Kalimantan Timur. Diberilah nama Museum Mulawarman oleh pemerintah provinsi, karena pengelolaan museum provinsi pada saat itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh pemerintah provinsi diserahkan museum itu ke pemerintah pusat. Jadilah pengelolaan museum dari tahun 1972 itu dikelola oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktorat Permusiman. Penyebaran agama Islam kan kalau boleh kita tahu, penyebaran agama Islam pertama itu Tuanku Tunggang Parangan. Tuanku Tunggang Parangan. Itu seorang ulama. Asal aslinya sebenarnya dari Minangkabau, tapi dia telah lama menetap di Sulawesi Selatan. Nah, pada saat itu dia untuk menyebarkan Islam, dia menyeberang dari Sulawesi Selatan ke daerah Kalimantan dan akhirnya dengan tujuan Kerajaan Kutai Kartanegara yang ada di Kutai Lama. Mungkin kalau ada di Kutai Lama ada kuburnya di situ, di Aji Batara Agung Gasak itu ada di situ. Nah, jadi sejarahnya itu sekitar abad ke-16. Jadi Tuanku Tunggang Parang itu sebenarnya seorang guru yang menyeberangkan. Ini kan termasuk juga cerita yang kalau kita cerna secara akal sehat tidak bisa. Tapi berdasarkan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh seorang yang memiliki ilmu dalam keagamaan, dia itu menyeberang dari ujung pandang itu mengendarai ikan parangan namanya. Makanya namanya Tuanku Tunggang Parangan. Jadi tuanku yang menaiki ikan parangan dari ujung pandang. Dan dia tuh menyebarkan Islam langsung ke dalam kesultanan. Kalau awalnya memang pihak sultan menolak, akhirnya setelah beberapa lama berdiskusi, berkomunikasi dengan pihak kesultanan, akhirnya pada awal abad ke-17, awal abad ke-16 dan akhir abad ke-16, awal ke-17, sultan menerima Islam untuk dijadikan agama di dalam kesultanan. Ya, itulah. Jadi abad ke-16, ke-17 itu kerajaan Kutai sudah memeluk Islam. Kalau secara pribadi sebenarnya abad ke-15 Sultan Mahkota itu sebenarnya sudah memeluk Islam, tapi belum dijadikan agama kesultanan. Pada abad ke-16 baru Sultan mengumumkan bahwa agama yang kita pakai dalam kesultanan adalah agama Islam. Jadi sejak itu Islam menjadi agama untuk Kesultanan Kutai Kartanegara. Ya, sebenarnya kalau dari awalnya itu, dari peninggalannya sebenarnya kalau Kartanegara kan mereka beragama Hindu awalnya. Makanya kalau kita lihat prosesi sampai sekarang pun kalau kita lihat prosesi adatnya itu masih bercampur antara Hindu dan Islam. Makanya kalau pada saat Erau kita bisa melihat bahwa Islam itu kan ditempelkan. Kalau dari tradisinya itu sebagian besar masih Hindu. Masih Hindu. Cuman karena Islam sudah menjadi agama, makanya kalau sekarang kan ada, kalau setiap Erau ada tarsulan, ada baca Al-Quran, ada berdoa Islam. Nah itu kan, jadi kalau kita lihat dari prosesi adatnya itu masih kental Hindunya. Mulanya adat Erau itu ada dua kegiatan. Erau itu sebenarnya kan sukacita, riuh, bergembira, pesta sih sebenarnya. Itu pesta yang dilakukan oleh pihak kesultanan untuk menjamu masyarakat sebenarnya awalnya itu. Kalau sultan misalnya mendapat anak lahir, dapat berkah itu sultan melakukan Erau, semacam pesta sih sebenarnya. Cuman pesta yang dilakukan oleh pihak kesultanan untuk menjamu masyarakat, untuk menghibur masyarakat. Jadi pelaksana Erau itu sebenarnya dari pihak kesultanan, bukan dari masyarakat. Jadi ini ya Pak ya, pesta adat dari kesultanan. Nah, pesta adat kesultanan pada saat misalnya dulu awal mulanya waktu sultan mau anaknya pijak tanah, itu diadakan pesta. Dan juga kalau Erau itu juga waktu menjamu para orang-orang yang mengantar upeti, kayak pajak, kalau dulu kan upeti. Jadi orang-orang yang dari pedalaman itu, kepala-kepala suku yang yang mengantar upeti ke kesultanan, dia berkumpul di sini kan. Kalau dulu kan transportasi ya masih ada yang lewat darat, jalan kaki, ada yang masih pakai nah itu kan lama di sini. Selama di sini dia dijamu dan diberi hiburan, tari-tarian dari kesultanan. Perdagangan ya kalau kita cerita bahwa memang pada saat itu karena kalau kita lihat dari sejarah kerajaan Kutai yang di Muara-Kalemang itu kan kerajaan sangat kaya sekali, ada tambang emas, ada batu bara, dan setelah dia tundukkan berarti kan semua kekayaan yang dimiliki oleh kesultanan itu menjadi milik kerajaan Kutai Kartanegara. Jadi memang Kutai Kartanegara ini sangat kaya, sehingga ini kan
hubungan dia pada saat itu dengan pihak Belanda kan pada saat itu ya kerjasamanya. Makanya gedung ini kan dibangun oleh pihak Belanda dan Belanda diberikan konsesi batubara untuk dikelola oleh pihak Belanda dan pihak Belanda membangunkan gedung ini. Oh, istilahnya barter. Barter gitu bukan ya. barter sih sebenarnya betul. Apa itu? Semacam ya bukan barter apa namanya? Kompensasi. Kerjasama yang pihak kesultanan mendapat imbalan itu. Jadi memang kerajaan Kutai sangat kaya dan hubungannya dengan kerajaan-kerajaan lain juga. Pernah pada abad ke-14 itu pihak kesultanan itu mengutus tim untuk belajar kesenian ke Mataram, ke kerajaan Mataram di Jogja. Dan setelah pulang oleh Sultan Mataram itu diberikan hadiah gamelan, mungkin gamelan yang di atas itu. Nah itu hadiah dari Sultan Mataram. Jadi memang hubungannya sangat erat karena memang kerajaan yang sangat besar. Kalau untuk di daerah Kalimantan mungkin kerajaan Kutai Kartanegara adalah kerajaan yang terbesar di daerah Kalimantan. Untuk ekonomi itu pernah turun atau tetap stabil dalam? Kalau mungkin ya kalau pernah turun kalau dari awal dari Kutai Lama itu karena kenapa dia pindah dari Kutai Lama karena memang pada saat itu masyarakatnya sudah terdesak dan perekonomian sudah bisa tidak mencukupi lagi, makanya kerajaan mencari daerah baru untuk membentuk ekonomi baru. Itu kan memang. Tapi setelah di Tenggarong mulai berkembangnya kerajaan Kutai dengan makmurnya itu ya setelah pindah ke Tenggarong kita ke 17-18. Jadi setelah di Tenggarong ya dia sudah mulai menguasai di daerah ke pedalaman Hulu Mahakam. Waktu setelah otonomi daerah, nah kemarin kan pada tahun 2000 ya pada saat otonomi daerah itu kan ada pengukuhan lagi Sultan yang ke-20 yang Sultan yang meninggal tahun 2018 kemarin itu Sultan Muhammad Sultan Salahuddin II. Itu Sultan Salahuddin ya Sultan yang ke-20. Sultan tapi pada saat itu kan setelah otonomi daerah artinya secara kekuasaan Sultan tidak punya kuasa lagi. Sultan yang berkuasa terakhir itu Sultan yang ke-19 Haji Muhammad Perkesit itu. Haji Muhammad Perkesit dia bergabung ke NKRI dan meletakkan kesultanan untuk bergabung ke NKRI, artinya Sultan tidak berkuasa lagi. Dan setelah itu ada keturunan yang kedua ya Sultan Muhammad Salahuddin II itu yang meninggal tahun 2018. Waktu sultannya meninggal diangkat lagi anak keturunan beliau yang sekarang masih hidup, Sultan Haji Muhammad Arifin yang sultan yang ke-21 itu masih ada sekarang.